Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mesari, NIM 856728271. Saya mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka dan sudah berjalan ke 8 semester. Sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas angkap model 221. 2 kelas, 2 mata pelajaran dan juga 1 ruangan. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap kelas 4 muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga kelas 5 muatan pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada hari ini kita bergabung kelas dengan kelas 5 dikarenakan guru kelas 5 sedang tidak hadir dikarenakan cuti sakit. Jadi hari ini kita bergabung kelasnya kelas 4 dan kelas 5. Semoga kita semua bisa tertib dan juga rukun ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi anak-anak, ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ibu akan absen ke kelas 4 terlebih dahulu. Ayu, Ripan. Nah, alhamdulillah semuanya kelas 4 hadir semua ya. Dan sekarang ibu akan beralih ke kelas 5 untuk mengabsen. Sutanto, Ningya, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan full ya. Tidak ada teman yang tertinggal. Ada yang masih ingat dengan pengertian latar? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ayu, benar sekali. Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Benar sekali. Di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kelas 4, melalui kegiatan mengamati teks bacaan yang berjudul tokoh, ibu harap peserta didik dapat menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Sedangkan di kelas 4, ibu harap siswa dapat mendeskripsikan daur hidup kata, lalu kupu-kupu dan juga lalat. Pertama-tama ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi anak-anak kelas 5 harus tertib dan juga jangan ribut ya. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing anggotanya 5 orang. Ibu minta kepada siswa kelas 4 berdasarkan kelompok buka buku paketnya halaman 5. Nanti itu diskusikan secara kelompok ya. Ibu akan beralih ke kelas 5. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih pengertian daur hidup hewan. Anak-anak buka bukunya. Ada yang tahu daur hidup hewan itu apa? Daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh dan perkembangan binatang mulai dari menetas atau lahir hingga tahap menjadi hewan dewasa. Adapun proses perkembangan binatang berbeda-beda, misalnya saja pada hewan ayam dan juga kucing, di mana kedua hewan ini memiliki perubahan bentuk yang menyerupai induknya atau tidak mengalami perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhannya. Sekarang ibu akan bagikan materi tentang tokoh asal-usul Danau Toba. Nah, ibu minta untuk anak-anak kelas 4 per kelompok untuk mengamati teks cerita fiksi itu ya. Setelah anak-anak mengamati teks cerita tersebut, kira-kira adakah yang tahu siapakah tokoh di dalam asal-usul Danau Toba? Yang pertama ada Toba, yang kedua ada istrinya, lalu yang ketiga ada Samosir. Samosir adalah anaknya Toba. Sekarang ibu punya tugas. Setiap kelompok ibu minta untuk mendiskusikan kira-kira ada berapa tokoh di dalam cerita asal-usul Danau Toba. Lalu yang kedua, sebutkan siapa saja tokoh-tokoh di dalam asal-usul Danau Toba. Anak-anakku kelas 5, tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian tentang metamorfosis dan juga daur hidup hewan. Dan juga anak-anak tentunya sudah membaca sendiri materinya.
Sekarang Ibu akan adakan tanya jawab. Kira-kira apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Lalu hewan apa saja yang melakukan metamorfosis? Ini Ibu mempunyai contoh gambar. Ibu akan tunjukkan. Kira-kira adakah yang tahu ini hewan apa? Benar sekali, ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu metamorfosisnya benar, secara sempurna. Sekarang Ibu akan jelaskan ya bagaimana tahapan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, tahapnya telur. Lalu yang kedua akan menjadi larva. Lalu selanjutnya larva akan persiapan menjadi pupa. Lalu yang ketiga dia akan menjadi pupa. Lalu selanjutnya kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu yang tahapan terakhir adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Sekarang Ibu minta untuk siswa kelas 5 untuk mendiskusikan berapa lama kira-kira fase telur, fase bludru, fase katak muda, dan juga terakhir fase katak dewasa. Lalu Ibu minta para siswa kelas 5 untuk melengkapi tabel hasil pengamatan metamorfosis lalat. Siswa diminta mencatat hasil pengamatannya di tabel yang telah disediakan. Bagaimana tahapan metamorfosis dari lalat? Ibu akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih tahap metamorfosis pada lalat. Kira-kira lalat itu tahap metamorfosisnya secara sempurna atau tidak sempurna sih? Benar sekali. Lalat termasuk contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Lalu bagaimana kira-kira tahapannya? Pertama, fase pertumbuhan dimulai dari telur. Lalu selanjutnya akan menjadi larva. Kemudian akan menjadi pupa kepompong. Lalu tahapan terakhir akan menjadi lalat dewasa. Sekarang anak-anak kelas 5, Ibu minta untuk membuka buku paketnya halaman 6. Di sana ada tugas ayo menulis. Nah, Ibu minta anak-anak untuk membuat tugas tersebut. Ibu akan beralih ke kelas 4. Nah, sekarang anak-anak kelas 4, Ibu minta untuk berkelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Lalu setelah itu Ibu akan minta untuk berkelompok mendiskusikan kira-kira apa saja gambar itu. Lalu selanjutnya kita akan menukar jawaban dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah membentuk kelompok dan juga mengerjakan tugas dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga kelompoknya sudah pada bagus. Di sini kita akan menyimpulkan apa saja materi pembelajaran hari ini. Ibu akan rangkum secara singkat. Tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Nah, karakter atau wataknya itu ada 3. Yang pertama ada protagonis, yang kedua antagonis, lalu yang terakhir adalah tritagonis. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Kira-kira anak-anak senang tidak belajar hari ini? Lalu, apa sih kesusahan di dalam mata pelajaran hari ini? Apa saja yang membuat anak-anak senang? Lalu di pertemuan selanjutnya, siswa kelas 4 akan membahas tentang pantun. Nah, nanti kita akan sama-sama untuk membuat pantun dan menjelaskannya ke depan. Pada seluruh anak-anak, baik kelas 4 dan kelas 5, Ibu ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan juga tertib. Nah, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Pada musim panas ini, banyak sekali terjadi kebakaran. Kemarin saja baru terjadi kebakaran, jadi Ibu himbau kepada anak-anak, jangan suka main api. Kalau main api nanti akan terjadi kebakaran. Untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, marilah kita semua untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing.
Nah, sekarang kita akan berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai.